Ini ada beberapa video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan satu buku yang bagus untuk pembentukan karakter anak, yaitu Rasulullah Teladan Utama dalam judul Ayah Penyayang. Ini banyak lagi buku-buku yang lain seri ini, dan di mana ini adalah salah satu petikan dari tarikh atau sejarah daripada Rasulullah Muhammad SAW, di mana kita tahu sebagai uswatun hasanah tentu sangat bagus untuk menjadi inspirasi di dalam mendidik dan membentuk karakter bagi putra putri kita. Ayo jangan sampai kehabisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Action. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan dari komunitas cinta anak ya Ayah Bunda. Wakaf buku rombongan, kita sudah ke berbagai pelosok mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, NTB. Insya Allah sudah sampai ke sana untuk wakaf bukunya. Insya Allah menjadi amal jariah bagi para muwakif.
Oke, itu tadi beberapa video ya Ayah Bunda tentang kegiatan dari komunitas cinta anak. 10.000 itu gratis ikut ya. Mungkin loh itu Sehari ya. Minta tolong di mute ya Ayah Bunda. Baik, itu tadi video tentang kegiatan komunitas cinta anak, juga media-media dari PT Sigma Daya Insani. Tadi seru sekali ya kegiatannya, banyak. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang offline dan kita berharap semoga setelah semuanya ini berlalu kita bisa mengadakan kembali kegiatan-kegiatan offline. Ya, sekarang kita akan masuk pada acara inti, yaitu acara bincang keluarga masa kini dengan tema menciptakan atmosfer gemar membaca di rumah. Narasumber kita adalah seorang couple ya, Ayah Bunda, pasangan suami istri. Oke, saya bacakan kurikulum vitae-nya. Dr. Aditya Putra Priyahita, SPN AIFOKA, gitu ya. Saya adalah seorang dokter spesialis. Beliau langsung saya baca singkat saja ya, ayah 2 orang anak, seorang neurolog, yaitu dokter spesialis saraf, ahli ilmu faal olahraga klinis, edukator gaya hidup sehat, Islamic Studies enthusiast, parenting enthusiast. Kemudian beserta dengan istri beliau yaitu Bunda Iva Wulandari, seorang penulis buku Siap Nikah Tanpa Tapi, seorang mompreneur. Kemudian beliau juga seorang parenting enthusiast dan marriage enthusiast. Beliau berdua adalah praktisi homeschooling bagi anak-anaknya, dan ini saya dapat bocoran nih. Beliau kenapa kok pada akhirnya memutuskan untuk homeschooling? Karena awal-awalnya atas dasar dari kegelisahan pada saat anak-anaknya di sekolah tidak mendapatkan tentang siapa itu Allah, gitu ya. Baik, di sini Bunda Iva dan Dr. Adit sudah hadir? Apakah sudah hadir? Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Iva, Dr. Adit. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Anak-anak sudah diamankan? Insya Allah. Sudah terkendali ya? Baik, baik. Untuk tema kita pada malam ini berkaitan tentang gemar membaca ya. Tentunya ayah bunda semua di sini sudah tahu manfaat dari membaca itu sangat banyak sekali. Tidak hanya membentuk pola pikir, imajinasi, namun juga membentuk karakter. Nah, bagaimana sih caranya supaya di rumah kita atmosfer membaca itu hidup? Jadi anak itu nggak pakai disuruh-suruh, itu sudah jatuh cinta sama membaca. Membaca yang plus paham gitu ya, bukan membaca hanya sekedar membaca, namun juga membaca dan memahaminya. Baik, kepada Dr. Adit dan Bunda Iva kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, untuk pertama-tama mungkin saya dulu yang akan menyampaikan begitu ya. Sebelum nanti Dr. Adit yang akan menyampaikan lebih banyak tentang bagaimana sharing sih, bagaimana keluarga kami membiasakan atau menanamkan anak untuk cinta membaca begitu ya. Suaranya sudah jelas ya? Ya, jelas Dok. Jelas. Iya, alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti diawali Bunda Iva dulu, nanti terus kemudian disusul saya. Tapi kita harapannya mungkin lebih banyak tanya jawab ya, biar lebih mungkin ada pertanyaan banyak dari Bapak Ibu semuanya, biar lebih interaktif gitu ya. Oke, baik Dok. Ya. Ini kita akan lebih banyak sharing ya Bunda gitu. Jadi untuk mengawalinya, izinkan saya membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ketika kita ngobrolin tentang bagaimana sih kita menanamkan literasi pada anak sejak dini begitu ya. Bagaimana membuat anak kita
dengan sendirinya tergerak untuk rajin membaca begitu ya. Termasuk juga bagaimana kita menanamkan imunitas terhadap gadget begitu ya. Bukan sterilitas tetapi imunitas. Nah, kerangka besar yang akan kita diskusikan hari ini bermula pada satu hal basic dan satu hal yang teramat penting yang harus sama-sama kita ketahui begitu ya. Seperti mungkin ada teman-teman di sini yang join dengan Facebook saya gitu ya, sebagaimana pengantar yang sudah saya berikan di Facebook begitu ya. Diawali dengan cerita ada seorang kawan saya yang WA begitu ya. Dia mengirimkan video putranya begitu, matanya tremor begitu ya. Terus ketika saya tanya, ini apakah terbiasa dikasih gadget begitu? Kemudian teman saya bilang gitu ya. Teman saya bilang iya, dan sejak kapan? Ternyata sejak dini begitu. Nah, banyak kasus seperti ini terjadi di banyak orang tua begitu ya. Dengan alasan awalnya memang agar ketika orang tua nyambi kerjaan gitu ya, kemudian orang tua memberikan gadget agar anaknya tenang. Mungkin hanya sekali dua kali, tetapi di situ anak merekam nih, merekam aktivitas, merekam peristiwa begitu ya, bahwa oh ketika orang tua saya sibuk, saya dikasih gadget. Sehingga ketika pola ini terus berulang, maka anak mempelajari satu hal bahwa oh ketika orang tua saya sibuk, saya harus dikasih gadget. Anak merekam itu begitu ya. Nah, kemudian ketika saya tanya, Mbak, kenapa dikasih gadget gitu ya? Ya, mayoritas orang tua sebenarnya alasan utamanya adalah nggak mau repot. Meskipun mungkin punya alasan beribu alasan gitu ya, tapi yang paling utama adalah orang tua tidak mau repot gitu. Agar anak diem gitu ya. Tetapi luar biasa efeknya hal ini untuk anak gitu ya. Ketika saya tanya kenapa terus Mbak sama ini setelah kemudian anaknya seperti itu bagaimana ketika Mbak menggunakan gadget begitu ya. Nah, kemudian beliau menjawab, saya harus diam-diam ketika saya memakai gadget. Ketika saya memakai gadget di depan anak saya, maka anak saya akan merengek sampai marah ketika gadget tidak diberikan kepada dia seperti itu. Nah, disinilah ada hal yang harus diluruskan gitu ya. Jangan sampai orang tua tersandra oleh anak sendiri. Mungkin ada di antara bunda-bunda yang beranggapan bahwa kalau pakai gadget curi-curi deh dari anak gitu ya. Memang agar anak tidak merengek minta gadget. Sehingga ketika HP-an, aku kalau HP-an nggak boleh di depan anak seperti itu. Apakah yang seperti itu benar gitu ya? Kita di sini tidak akan menjudge ya apakah benar atau tidak. Tetapi ketika ada pendekatan yang lebih baik, maka itu yang pendekatan yang lebih long last gitu ya, itu yang akan kita pilih. Nah, satu hal yang kemudian menjadi concern kita bersama bahwa ada hal yang harus diperbaiki di sini dan mungkin menjadi problem juga dari banyak orang tua, begitu ya. Sebelum kita menanamkan kebiasaan baik kepada anak, satu hal yang dan perlu kita bangun sejak anak-anak dini bahkan sejak anak bayi adalah dengan yang namanya istilah habit of obedience. Apa ini habit of obedience? Habit of obedience adalah kebiasaan untuk taat. Seperti itu ya. Nampaknya ini hal yang sederhana, tetapi ketika kita para orang tua tidak memulai untuk mengajarkan kebiasaan untuk taat, maka kedepannya kita akan susah sendiri gitu ya. Tidak saja kepada habit kebiasaan membaca, tetapi kepada hal yang lebih besar gitu ya. Nanti kita akan melangkah, kita akan bicara pada hal itu ya. Termasuk misalnya ketika kita tidak membiasakan kebiasaan untuk taat kepada orang tua, ketika nanti anak balik,
dan kita minta dia untuk taat kepada aturan agama, taat kepada Allah dengan serangkaian aturannya, anak tidak terbiasa untuk taat, anak tidak siap. Anak tidak siap untuk dibebani dengan beban syariah yang memang nggak ada pilihan selain taat, seperti itu. Jadi yang pertama, kita semua harus tahu bahwa tidak semua itu bisa dinegosiasikan dengan anak, begitu ya. Aturan dari Allah itu bukan kita yang bikin, gitu ya. Bukan kita yang bikin aturan. Kemudian kalau kita taat maka kita berhasil, malah kemudian kalau kita melawan maka kemudian pendidikan kita gagal. Bukan seperti itu. Fondasi pendidikan itu bukan enak nggak enak. Jadi kita harus memahamkan ke anak, begitu ya, bahwa fondasi pendidikan di keluarga itu bukan soal enak nggak enak, suka nggak suka, tapi benar atau tidak sesuai dengan perintah Allah, begitu ya. Dan itu harus kita sounding ke dalam diri kita juga, begitu. Nah, kita harus memahamkan ke anak bahwa bukan dia yang mengatur dunia ini, bukan dia yang mengatur keluarga ini, bukan dia yang mengatur orang tuanya, gitu. Jadi baik orang tua maupun anak, kita sama-sama tunduk pada aturan Allah dan pada kebenaran, seperti itu ya. Sehingga ketika ada kasus begitu ya, saya nggak bisa nih mengkondisikan anak saya, karena kalaupun saya berkata tidak, anak saya akan merajuk, merengek sampai marah. Kemudian apa yang terjadi? Otoritas dari orang tua rusak, hilang, bahkan kemudian tidak terakui oleh anak. Itu dikarenakan awalnya apa? Awalnya kita permisif terhadap otoritas kita sendiri, gitu loh. Seringkali yang merusak otoritas kita di depan anak itu bukan anak, tapi justru awalnya dari orang tua. Kita yang tidak kokoh dengan otoritas kita sendiri. Kita yang tidak percaya diri dengan otoritas kita kepada anak kita. Sehingga anak belajar, oh ternyata ketika aku diperintah oleh orang tua, aku boleh kok untuk membangkang, aku boleh kok nggak mau, seperti itu. Anak akan belajar seperti itu. Nah, padahal yang seharusnya seperti apa? Yang seharusnya adalah kita sebagai orang tua itu percaya diri dengan otoritas kita. Ketika kita mengatakan A kepada anak, kalau hal itu prinsip dan itu pokok untuk anak, maka tidak ada tawar-menawar. Maka anak harus melaksanakan. Dan itu mulai sejak kapan? Sejak baby, gitu ya. Bukan sejak ketika anak sudah besar, gitu. Seperti itu. Jadi orang tua harus sadar betul apa peran kita di dalam keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan anak, bagaimana kita sebagai orang tua ini adalah utusan Allah. Orang hamba yang diamanahi oleh Allah, seorang anak. Kita nggak bisa seenaknya, oh aku ngajarin atau nggak ngajarin anak tentang taat, ya terserah aku. Nah, kalau frame-nya seperti itu, artinya yang menjadi anak itu milik kita, padahal bukan. Anak itu adalah milik Allah. Kita tidak bisa seenaknya memperlakukan anak sebagaimana keinginan kita dengan segala permisif yang kita berikan tadi. Seperti itu. Jadi orang tua itu harus punya otoritas. Nah, kemudian ada ayah bunda yang bertanya, bagaimana dengan kesepakatan? Misalnya soal gadget ya. Bagaimana ketika kita punya kesepakatan dengan anak, anak boleh dikasih gadget misalnya sehari 2 jam, sehari 1 jam, atau yang lainnya begitu ya. Nah, sebelum memberikan kesepakatan itu, kita harus tahu nih, kesepakatan itu apa sih? Nah, istilah kesepakatan itu adalah 2 orang yang saling setuju dengan aturan yang dijalankan. Dan itu hanya bisa pada hal-hal yang tidak prinsip. Untuk hal-hal prinsip, itu tidak ada kesepakatan. Misalnya, nak, sholat. Itu hal prinsip, tidak bisa ada kesepakatan. Kemudian, hal yang prinsip lagi apa? Atau apa yang kemudian, yang menjadi nggak boleh ada kesepakatan. Nah, kita harus tahu mana yang bisa disepakati, mana yang tidak. Kemudian yang kedua,
usia berapa anak paham tentang kesepakatan. Ketika usia itu dia belum paham tentang kesepakatan, maka tidak ada kesepakatan. Yang ada adalah anak menurut aturan orang tua. Nah, pada usia berapa sih gitu ya? Nah, pada umumnya ketika gadget ini tak terkendali itu pada anak usia sebelum sekolah begitu ya. Sedangkan pada usia itu orang tua kalau anak nangis nggak tega, atau bahkan jangankan nggak tega ya, tapi yang utama sebenarnya nggak sabar, bukannya nggak tega ya. Lihat dengar tangisan nggak sabar, sehingga oh ya sudah, daripada anak nangis dikasih gadget. Jangankan mau bikin anak cinta buku, membuat anak tidak terpaku pada gadget saja kita menjadi tidak berdaya gitu ya. Kita tidak memanfaatkan otoritas kita sebagai orang tua untuk no gitu ya. Bahwa untuk menanamkan ketaatan ini tidak bisa instan, memang harus diajarkan gitu ya. Sekali kita memberikan kelonggaran pada anak, tarik ulur kesepakatan, maka dia akan selanjutnya dia akan belajar bahwa oh, dengan ayah bunda itu bisa kok bernegosiasi, bisa kok aku membantah, bisa kok nanti gitu ya. Misalnya disuruh nak gadgetnya sudah, iya nanti. Terus kemudian kita, oh ya sudah, terus kita kerjaan sibuk yang lain sehingga anak kemudian overtime gadgetnya dan kita biarkan gitu ya. Nah itu otoritas itu yang merusak kita sendiri gitu ya. Nah tidak semua bisa ditawar dan tidak semua bisa dinegosiasikan. Orang tua itu punya otoritas untuk menentukan sesuatu ya. Baik anak itu setuju ataupun tidak setuju, orang tua punya otoritas. Ini yang harus dipegang oleh ayah dan bunda sekalian. Bahwa kita sebagai orang tua itu punya otoritas loh untuk mengatur anak kita. Kenapa kita harus begitu? Dan ini keharusan. Mengajarkan tentang taat itu adalah keharusan. Karena anak itu adalah titipan Allah, anak bukan milik kita. Gitu. Dan agar anak taat kepada Allah sebelum anak melakukan hal yang lebih besar, hal yang lebih sulit, yaitu ketaatan kepada Allah, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Membiasakan taat dengan apa yang disampaikan orang tua. Gitu. Ketika misalnya anak membantah dan kita membiarkan dan kita tidak tegas, maka di lain waktu dia akan melakukannya lagi. Maka hal bantah membantah ini sampai menjadi hal yang biasa, dan itu tentu bukan hal yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi ini bukan soal orang tua yang otoriter gitu ya. Apa sih bedanya otoriter dan otoritatif gitu ya? Otoriter itu menempatkan kita orang tua sebagai di hierarki tertinggi, bahwa pemegang keputusan, pemegang aturan itu saya sebagai orang tua. Itu orang tua yang otoriter. Tapi kita tidak seperti itu. Kita orang tua yang otoritatif. Maksudnya adalah kita hanya pelaksana kok. Kita hanya pelaksana dari apa yang Allah perintahkan kepada kita, untuk mendidik dan membesarkan anak kita, untuk mengasuh anak kita dengan baik. Seperti itu. Bahwa di atas kita itu ada aturan Allah, dan kita itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki terhadap anak kita, seperti itu. Dan menjaga anak kita agar tidak rusak karena gadget begitu ya. Agar anak kita bisa taat, kemudian anak kita bisa lebih mencintai ilmu. Nah, itu juga bagian dari tanggung jawab kita kepada Allah untuk menjaga anak-anak kita begitu ya. Jadi sebelum anak-anak dibebankan oleh syariah gitu ya, kewajiban syariah, itu enggak ada pilihan selain taat pada perintah Allah. Nah, kita lebih dulu latih dia untuk taat pada orang tua sebagaimana yang diamanahi Allah atas dirinya, seperti itu. Jadi sebagai orang tua kita tidak berhak untuk membiarkan anak tidak taat. Ini bukan soal ketika kita membicarakan tentang habit of obedience gitu ya, tentang kebiasaan taat, ini bukan urusan kita dan anak, ayah bunda. Ini adalah urusan kita dengan personal anak kita, tetapi ini adalah urusan kita dengan yang memberikan kita titipan, yaitu Allah gitu. Ketika kita menjaga anak kita untuk
mempunyai kebiasaan taat, maka kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah untuk kita, orang tua, yaitu menjaga anak agar ketika masanya nanti dia harus taat kepada syariah, dia siap. Ketika dia akan dibiasakan dengan kebiasaan baik, baik itu membaca kebiasaan literasi yang baik, membaca dan sebagainya, taat dulu yang harus, kerangka itu yang harus kita bangun, kebiasaan itu yang harus kita bangun terlebih dahulu. Gitu. Dan otoritas kita sebagai orang tua lah yang bermain di sana. Jadi ketika otoritas kita sebagai orang tua tegak dan anak terbiasa untuk taat, akan lebih mudah ketika kita membicarakan tentang bagaimana kemudian membiasakan anak untuk rajin membaca. Bayangkan ketika anak tidak taat dengan orang tua, dia kemudian anak yang tidak taat dengan orang tua, artinya dia meremehkan orang tua. Bagaimana ketika seorang anak yang meremehkan orang tua, menganggap orang tua tidak pada posisi memang di atasnya begitu ya, secara hierarki otoritas, kita mau ngomong sampai berbusa-busa pun anak nggak akan jalan gitu loh. Anak akan semaunya. Ketika anak, yuk nak kita belajar, yuk nak kita membaca, anak akan membangkang. Dia akan lebih nggak mau aku mau main, nggak mau aku mau menggambar, nggak mau aku mau main gadget, seperti itu. Sehingga sebelum kita mengobrol tentang hal yang lebih luas seperti menanamkan kebiasaan membaca, dua hal ini yang harus kita tanamkan, yaitu tegakkan dulu otoritas kita sebagai orang tua, dan kedua, tanamkan kebiasaan taat kepada orang tua. Seperti itu ya. Jadi ketika ada yang bertanya kapan kebiasaan taat itu mulai dikebiasakan, yaitu sejak bayi, gitu. Kalau Mbak Ellen Christie dari komunitas Charlotte Mason Indonesia bilang kebiasaan taat itu emang harus ditanamkan sejak bayi dan jangan sampai dikasih ruang anak untuk say no, seperti itu. Di keluarga kami begitu ya. Alhamdulillah ya, dengan ini tidak menafikan sekolah formal ya, tetapi dengan kami homeschooling gitu meminimalisir anak untuk merekam respon anak lain terhadap orang tuanya yang say no ketika ada perintah gitu. Ketika anak kemudian tercemplung ke dalam pergaulan begitu ya, ketika anak belum mampu menyaring, seringkali dia mengcopy apa yang dilakukan oleh temannya. Ketika misal dia di rumah, nak begini, oke, nak begitu ya. Kemudian dia keluar gitu ya, ketemulah dengan anak yang pengasuhannya tidak terkendali begitu ya, melihat merekam peristiwa seorang anak yang dimintai tolong atau seorang anak yang disuruh orang tuanya, kemudian membantah, dan anak merekam peristiwa itu, bukan tidak mungkin anak yang masih dalam fase mengcopy ini dia akan membawa itu ke rumah sehingga dia mempelajari, oh kok temanku bisa ya, oh ternyata kalau kita disuruh orang tua kita bisa say no, seperti itu. Nah, hikmah dari pandemi barangkali memang mengurangi intensitas pertemuan anak dengan teman-temannya yang mungkin belum terkondisikan gitu ya, sehingga dan alhamdulillah di kami kan juga menjalani homeschooling sehingga relatif lebih mudah untuk mengkondisikan begitu ya, membiasakan anak untuk taat gitu, sehingga ketika anak-anak dimintai tolong begitu, mereka lebih kooperatif untuk say yes, oke gitu, seperti itu. Kemudian jadi kewajiban melatih anak untuk taat itu dilakukan sejak bayi, karena anak terlahir fitrah begitu ya. Anak terlahir fitrah maksudnya bagaimana? Anak itu tidak 100%, jadi dia ibarat kertas putih ya. Dia tidak 100% baik, tapi juga tidak 100% buruk. Artinya dia punya potensi untuk menjadi baik atau menjadi buruk. Nah, kitalah yang mewarnai kanvas putih itu selanjutnya begitu ya. Akankah anak menjadi baik ataukah anak menjadi buruk? Itu pertama-tama itu ada di tangan kita, Ayah Bunda. Dan yang fundamental atau yang mendasar pertama yaitu tentang ketaatan tadi, seperti itu.
Jadi anak itu tidak terlahir dengan kehendak yang sudah matang. Kehendak anak itu belum matang, kendali dirinya itu masih lemah. Dia belum mampu mengendalikan diri, sehingga pada fase ini dia belum mampu untuk kita ajak bersepakat, apalagi usia di bawah bahkan kelas 1, 2, 3 SD itu belum bisa untuk kemudian dia dengan kesepakatan itu kalau tidak dilatih dia belum bisa gitu ya. Karena emang harus bertahap dilatihnya, apalagi anak yang pra SD. Sebelum SD itu tidak ada namanya kesepakatan. Anak sebelum usia SD itu dia belum punya kehendak yang sudah matang. Ketika kita membuat sebuah kesepakatan dengan anak TK atau PAUD bahkan gitu ya, nanti gadgetannya setengah jam aja ya. Apakah akan setengah jam? Enggak. Ketika sudah lewat ya mereka akan terus nonton kalau gadgetnya itu tidak diambil. Bahkan ketika diambil bisa merajuk, bisa sampai marah, dan mereka tidak akan ingat dengan kesepakatan yang kita buat. Seperti itu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa di bawah usia SD tidak ada namanya kesepakatan, bahwa kitalah yang mengatur. Seperti itu ya. Misalnya keluarga kami tidak anti gadget begitu ya. Keluarga kami tetap menggunakan gadget, tapi kita tidak punya TV memang. Jadi gadget itu berupa ya laptop begitu ya, dan itu kami gunakan juga untuk pembelajaran. Meskipun homeschooling, pembelajaran keluarga kami juga menggunakan laptop sebagai media pembelajaran juga. Dan di luar itu, di luar belajar, anak-anak tidak kerenggi untuk minta ditontonin ini, minta ditontonin itu begitu ya. Dan itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Pemahaman itu memang diberikan sejak mula begitu ya. Dan ketika anak sudah terbiasa dengan habit taat kepada orang tua, dan kita orang tua sebagai pemegang otoritas, kita tidak perlu lagi ketika memakai gadget kita harus sembunyi-sembunyi dari anak, padahal kita memakai gadget ini sedang kerja loh, bukan sedang main gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua tersandra dengan anak kita sendiri. Loh, bosnya siapa gitu loh. Seringkali orang tua justru menempatkan anak sebagai bosnya gitu ya. Anak nggak mau ini, anak anak kemudian kecanduan HP, maka kita ngumpet-ngumpet gitu ya. Mau balas chat customer misalnya yang pada jualan ya, itu harus ngumpet-ngumpet dulu, harus tengah malam dulu pas anak tidur gitu ya. Loh, di mana otoritas kita sebagai orang tua gitu loh. Sharing pengalaman yang kemudian kami lakukan gitu ya, saya terutama begitu ya, karena saya sebagai pelaku usaha fashion gitu ya, saya sering bahkan ya tiap hari menggunakan gadget. Sejak anak saya baby, mereka sudah melihat bundanya menggunakan gadget, tapi bagaimana kemudian mereka tidak kerenggi ketika melihat saya memakai gadget. Bahkan ketika mereka main di sebelah saya dan saya mengawasi mereka sambil kerja, mereka tidak menghampiri saya dan meminta gadget. Itu karena ya kita benar-benar harus percaya diri dengan otoritas kita. Ketika anak minta gadget, no, say no dan tegas. Mau anak-anak jumpalitan, nangis sampai bagaimanapun gitu ya. Nangis itu nggak bikin anak-anak dalam tanda kutip gitu ya, nangis tuh nggak bikin mati gitu loh, nggak usah takut gitu. Anak nangis itu ya udah biarin aja gitu, karena itu senjata mereka gitu ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua lemah gitu. Anak minta gadget, nangis, tantrum gitu ya, kita kasih. Nah, mereka akan merekam, oh ternyata bunda itu bisa ditaklukkan dengan tangisan gitu ya. Lain waktu kalau aku mau minta gadget berarti aku harus nangis gitu ya. Dan ketika senjata tangisan itu sudah nggak mempan, oh aku harus cari cara lain. Oh teriak-teriak, oh guling-guling, oh banting-banting. Nah seperti itu. Jangan sampai kita kalah dengan anak. Sekali kita kalah, oh ya udah deh kita kasih. Lain waktu dia akan semakin menjadi, karena anak tuh pinter ya, dia bisa merekam dan menangkap menangkap ekspresi kita, menangkap bagaimana kita sebagai orang tua tuh pede nggak sih dengan otoritas kita. Ini harus hati-hati ayah bunda. Jangan sampai anak kita itu menangkap bahwa oh bunda atau ayah itu sebenarnya juga nggak pede dengan otoritasnya gitu ya. Yang nggak pede dengan otoritasnya itu seperti apa?
Yang pertama, kenapa yang membuat orang tua itu seringkali kehilangan kendali atas anaknya? Yang pertama, orang tua ya tidak berharap anaknya menaati perintahnya. Maksudnya gini, sejak awal sebenarnya di alam bawah sadar kita tuh kita udah pesimis dulu nih. Kalau anakku mah susah mau disuruh taat gitu. Nah, bagaimana bisa kita mau membuat anak taat tapi kita sendiri sudah pesimis duluan gitu. Udah di awal sudah nih anakku nggak bisa nih buat taat gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, ibu kurang menganggap penting jabatannya. Maksudnya ibu atau ayah ya. Ibu atau ayah kurang menganggap penting jabatannya sebagai orang tua. Bahwa orang tua itu punya otoritas yang dia punya hak mutlak untuk menentukan yes or no atau anak untuk memerintahkan anaknya dan untuk membuat anaknya sekali perintah oke, yes, tanpa iya nanti, tanpa seperti itu. Kita nggak kurang menganggap penting jabatan kita sebagai orang tua. Dan ketiga, kita kurang pede pada otoritas kita gitu ya. Tiga hal itu yang kemudian membuat seringkali kehilangan kendali atas anak kita, sehingga kita udah pesimis duluan, kayaknya anakku nggak mungkin nih, nggak bisa nih, gitu duluan. Sehingga ketika mau menanamkan habit taat, susah. Kalau kitanya sendiri sebagai orang tua, kita udah nggak pede duluan, kita udah nggak yakin duluan, bagaimana mungkin kita membuat anak kita yakin bahwa mereka bisa untuk taat, lah kita sendiri aja tidak yakin mereka bisa taat, seperti itu. Gitu ya. Jadi pandangan yang keliru itu adalah anak nggak mungkin nih taat. Kemudian pandangan keliru terhadap anak, itu yang pertama. Kedua, pandangan yang keliru terhadap diri sendiri. Kayaknya aku nggak sanggup deh gitu ya. Kemudian yang ketiga, pandangan yang salah terhadap peran kita. Jadi, menanamkan taat itu tidak wajib kok. Nah, seperti itu. Nah, itu pandangan-pandangan yang keliru tentang konsep taat itu ya. Kemudian pandangan yang seharusnya seperti apa gitu ya. Yang pertama, pandangan terhadap anak itu harus betul. Yang pertama adalah kita melihat anak itu terlahir dengan kesiapan untuk taat. Jadi anak itu lahir dengan fitrahnya. Dia itu sudah punya insting untuk taat. Dia sudah punya hierarki insting bahwasanya saya sebagai anak itu harus taat pada orang tua. Orang tua saya itu yang memegang kendali terhadap apa-apa yang boleh dan tidak boleh terhadap saya. Nah, anak itu terlahir dengan seperti itu. Nah, ketika anak kemudian tidak taat, membangkang, disuruh susah, nah itu awal mulanya dari mana? Sebenarnya awal mulanya dari kita gitu ya. Kita yang kemudian memberikan ruang bagi anak untuk tidak taat dengan negosiasi yang tidak pada tempatnya, belum waktunya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian tentang diri. Jadi pandangan kita tentang diri adalah aku ini diamanahi oleh Allah seorang anak gitu ya. Maka yang harus aku lakukan adalah menegakkan aturan Allah. Salah satunya adalah membuat anak terbiasa untuk taat. Sebelum taat kepada syariat, maka dia diajarkan untuk taat kepada orang tua sejak kecil gitu ya. Sehingga ketika mereka sudah terbiasa untuk taat pada hal-hal yang sebagaimana misalnya taat pada orang tua, ketika waktunya akil balik, mereka sudah balik dan harus memegang tanggung jawabnya sendiri, mendapat beban syariah sendiri, mereka kemudian sudah siap untuk taat seperti itu. Karena beban syariat ini berat, tidak ada kata no, tidak ada kata negosiasi, yang ada harus yes, saya harus melakukan seperti itu. Kemudian pandangan yang seharusnya tentang peran. Jadi melatih anak untuk taat itu adalah tugas sakral orang tua. Tugas sakral kita sebagai orang tua, dan ini adalah prioritas kita untuk kita lakukan pada anak. Seperti itu. Jadi bagaimana ketika ini dilakukan, maka ketika kita menginstal kebiasaan baik, ini akan lebih mudah dilakukan seperti itu ya. Jadi ketika anak sudah taat, maka kebiasaan baik akan mudah diinstal kepada anak. Bedanya apa sih? Jadi gini ya, ada satu hal yang
biasanya menjadi tips ibu-ibu ketika menanamkan kebiasaan baik atau mungkin guru-guru di sekolah. Ketika membicarakan kebiasaan baik, seringkali kita menggunakan tips punishment and reward. Jadi seringkali mungkin banyak yang share di media sosial begitu ya. Kalau anak melakukan hal baik A, dia dapat bintang. Bintangnya 1, 2, 3 ditempel. Mungkin di sekolah sering kayak gitu ya. Oh, anak berbuat baik, maka dia ditempel tuh bintangnya. Terus anak akhirnya berbuat baik, melakukan hal yang baik, kebiasaan baik. Itu motivasinya bukan karena ingin melakukan kebiasaan baik, tetapi hanya ingin mendapat bintang yang banyak. Seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian nanti seperti itu gitu ya. Sehingga orientasinya sudah bergeser gitu ya. Anak tidak lagi melakukan kebiasaan baik karena dia memang tahu bahwa itu yang terbaik untuknya, tetapi dia melakukan kebiasaan baik itu karena dia ingin mendapat reward sebanyak mungkin. Seperti itu. Nah, ketika habit of obedience itu sudah dilakukan dan anak sudah terbiasa untuk taat, dan taatnya itu sudah kemudian taat orang tua, dan kemudian kita juga menginstal ketaatan juga dia kepada Allah terutama begitu ya, sehingga mereka akan terus melakukan kebiasaan baik meskipun tidak kita awasi, meskipun sedang tidak bersama kita, seperti itu. Misalnya ketika kita tinggal masak gitu ya. Nah, misalnya kalau kami homeschooling ya, misalnya saya memberikan materi ini gitu ya, tolong dibaca gitu. Terus saya tinggal masak gitu ya. Nah, ketika anak tidak terbiasa untuk taat, ketika ditinggal orang tua dan disuruh mengerjakan sesuatu, ya dia akan melakukan hal yang lain, mereka akan main dan sebagainya. Tetapi ketika anak sudah taat begitu ya, dia tanpa dilihat dan diawasi oleh kita pun mereka akan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Nah, ini hal yang perlu perlu kita upayakan ya. Nah, ini sebagai pengantar sebelum saatnya kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kemudian menanamkan kebiasaan membaca kepada anak begitu ya. Mungkin sebelumnya tentang sedikit tentang gadget dan sebagainya akan disinggung oleh Dr. Adit ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Tadi sudah diutarakan banyak panjang lebar sama Bunda Iva ya terkait itu sebenarnya sebagai basic ya, fondasi, hal yang mungkin belum banyak dibicarakan ya. Kalau mungkin teman-teman selama ini sudah banyak sekali ada follow-up atau ada kemudian seminar dan sebagainya yang membahas soal reading habit, soal kemudian mendidik anak terkait dengan gadget dan sebagainya. Nah, cuma seringkali poin tentang obedience tadi, tentang otoritas orang tua tadi yang seringkali kurang banyak disinggung. Nah, itu fondasinya saja. Sekarang sambil nunggu kalau ada pertanyaan silakan langsung di chat saja, nanti sambil saya mulai ya. Ini saya bisa share screen ya, Bu ya? Ya, silakan Dok. Oke, bismillah. Oke. Oh, kayaknya trouble. Udah nanti kita lanjut aja. Nggak usah pakai screen ya. Gini, jadi kita mungkin membahas sesuatu yang belum terbahas tadi. Pertama soal reading habit ya. Kita bahas poin per poin saja. Nanti selebihnya kita perlebar dalam diskusi ya. Nah, pertama yang paling penting dalam membangun habit membaca ya, itu pertama adalah memang
keteladanan orang tua. Ini klise ya, tapi seringkali juga kita bingung bagaimana kemudian menerjemahkan keteladanan orang tua itu dalam tindakan-tindakan teknis nyata itu seperti apa. Nah, prinsipnya adalah sesimpel perpustakaan di rumah sekecil apapun itu, gitu. Jadi sekecil apapun itu diniatkan dari orang tuanya untuk punya komitmen untuk membangun perpustakaan. Jadi harus ada minimal ada satu sudut lah di rumah itu untuk tempat membaca, ada tempat yang itu isinya buku-buku, gitu. Syukur-syukur kalau memang kita punya dana, punya minat yang besar untuk kemudian membangun sebuah perpustakaan yang lebih besar di rumah. Alhamdulillah di rumah kami satu ruangan full itu sekitar 4x3 itu full penuh dengan rak buku, ditambah lagi masih ada rak di luar. Itu salah satu dari komitmen kami untuk ya tadi membuat anak-anak cinta buku gitu. Tapi yang paling penting memang pada dasarnya adalah kenapa kok kita ingin anak-anak mencintai buku, pada dasarnya adalah kita ingin agar anak-anak mencintai ilmu gitu. Ketika kita ingin agar anak-anak mencintai belajar gitu ya, karena menginstal keinginan atau minat anak untuk belajar, terus kemudian membaca, salah satu metode paling dasar untuk belajar kan membaca ya. Jadi ketika anak-anak sudah minat membaca ketika kecil akan sangat mudah ketika mereka semakin dewasa, remaja, dewasa dan seterusnya untuk kemudian tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena modal kemampuan untuk survive dalam hidup salah satunya membaca tadi ya. Nah, salah satunya dengan membuat perpustakaan di rumah. Sesimpel mungkin satu rak saja kecil tapi isinya full buku gitu yang ketika kita lewat kita paham bahwa ya ini adalah komitmen kami untuk menumbuhkan minat belajar gitu kan, keinginan untuk belajar di situ. Nah, kemudian juga ditunjukkan dengan kebiasaan orang tua gitu. Orang tua juga harus introspeksi kemudian sama-sama mencintai buku. Jadi ketika nggak cuma beli buku untuk anak-anaknya saja, tapi orang tua juga harus membeli buku untuk dirinya sendiri dan itu dilihat oleh anaknya. Orang tua harus excited gitu ya. Oh, ketika sering ya era sekarang mungkin ada bell ding dong gitu, ada paket, ada kurir gitu. Kurir datang apa gitu. Jangan sampai yang datang buku nggak pernah ada dalam list-list paket-paket yang datang di rumah. Jadi para anak-anak harus melihat kita excited dengan buku, melihat kita membaca buku, kemudian senang dengan buku. Itu intinya. Nah, terus kemudian pada dasarnya terkait dengan anak, intinya adalah ya sering memaparkan dengan buku, bahkan mungkin sejak dalam kandungan ya. Jadi kita harus punya komitmen untuk membuat anak dekat dengan ilmu, salah satunya dengan bentuknya dekat dengan buku sejak dari anak-anak. Kalau yang muslim ya otomatis sejak dalam kandungan sering-sering diperdengarkan Al-Quran, bundanya kemudian sering-sering tilawah, ayahnya juga sering tilawah di kandungan, juga seringkali membacakan gitu. Jadi banyak orang-orang yang kemudian memberikan tips ini. Jadi sejak dalam kandungan membacakan buku. Apapun buku yang mungkin memang ayahnya pengen baca buku A, buku tertentu, itu dibaca, read aloud gitu ya, dalam ketika istrinya sedang mengandung di dekat situ. Jadi diniatkan untuk membacakan untuk anaknya. Itu salah satu bentuk awal. Apalagi nanti ketika anak sudah lahir, anak-anak harus akrab dengan buku. Karena ya mungkin anak-anak masih di bawah 1 tahun, masih di bawah 2 tahun kan belum bisa baca ya. Tapi ketika anak-anak akrab dengan buku, itu akan lebih mudah nanti membuat dia cinta buku, membuat dia cinta ilmu. Jadi banyak ya sekarang produk-produk buku boardbook ya, atau buku bahkan buku yang bentuknya seperti bantal atau busa atau apapun lah. Sekarang banyak sekali produknya, nanti bisa jadi salah satu opsi. Jadi anak-anak itu ngerti bukunya mungkin memang nggak dibaca, dibanting-banting, dilempar-lempar, digigit-gigit, tapi ketika dia akrab dengan wujud buku tadi, itu akan jadi fondasi yang besar untuk anak-anak. Dulu sebelum saya punya anak juga, saya sudah beli beberapa set buku untuk ya persiapan anak-anak ketika nanti sudah lahir. Nah, itu intinya seperti itu. Terus kemudian ketika anak-anak sudah beranjak besar, ya mulai diajarkan membaca, tapi tidak harus diburu-buru gitu. Jadi jangan sampai kemudian sekarang kan sering ya, karena ini yang agak kami kritisi di dalam pendidikan Indonesia, itu mensyaratkan anak SD untuk
bisa masuk SD ya, anak lulus TK mau masuk SD harus sudah bisa membaca. Ini menurut kami ya terlalu memaksakan ya. Bisa jadi anak itu memang sudah siap, sudah mampu, tapi banyak juga yang belum gitu. Baca-baca, Dek. Gitu. Tapi kalau seringkali begini, bukan masalah mampu tidak mampu, tapi apakah anak tadi sudah tergerak dirinya untuk mau belajar gitu. Kalau mampu, insya Allah mampu. Anak-anak itu hebat sekali. Diajarin apa bisa, diajarin menghafal Al-Quran, dia pasti bisa banyak sekali. Tapi jangan sampai kemudian membuat anak terpaksa. Jadi dia dipaksa, digegas untuk membaca sampai kemudian membuat aktivitas membaca itu menjadi momok buat dirinya. Jadi membaca itu nggak enjoyable gitu loh buat dirinya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah nanti karena saya pribadi dulu masuk SD belum bisa baca, saya baru bisa baca agak lancar di awal kelas 2 SD gitu. Ya itu salah satu contoh saja. Jadi sebenarnya usia SD itu nggak wajib untuk sudah bisa baca kalau menurut kami gitu. Jadi yang penting anaknya suka dulu dengan aktivitas keilmuan, nggak harus membaca gitu. Jadi seperti itu. Syukur-syukur kalau memang anaknya seperti anak kami yang pertama Nasyita itu kita nggak ngajarin membaca sama sekali sampai umur dia 5 tahun. Bahkan ketika waktu itu masih di TK ya, itu banyak kalah sama teman-temannya. Teman-temannya udah banyak banget yang udah bisa baca, dia belum bisa baca. Tapi kami biarkan sampai akhirnya dia bilang sendiri, dia sudah akrab dengan buku, bolak-balik buku, tapi nggak bisa baca ya. Jadi cuma lihat gambar-gambar dan sebagainya, sampai akhirnya dia terus melengek, minta diajarin membaca, akhirnya saya ajarin membaca, dan alhamdulillah dalam waktu singkat, nggak ada 2 bulan, sudah benar-benar lancar membaca, sudah kami lepas, sudah membaca buku macam-macam gitu. Jadi ketika anak sudah mau membaca dari dirinya sendiri, dan memang semangat ya, itu akan cepat mudah. Lain ketika anak itu dipaksa. Nah itu satu hal. Kemudian terkait dengan kebiasaan membaca lagi, yang penting adalah buku-buku tadi yang paling mendasar adalah bukan bukunya apa, bukan bukunya bagus atau tidak, mahal atau tidak, lengkap atau tidak, dan sebagainya. Tapi buku-buku itu kalau saya bilang itu adalah senjatanya, itu adalah the gun gitu, adalah pistolnya. Yang paling penting adalah the man behind the gun gitu. Jadi itu adalah orang tuanya ya. Apalagi untuk anak-anak usia balita gitu, yang mungkin sudah bisa membaca tapi belum terlalu lancar, itu yang paling penting adalah orang tuanya. Jadi ketika misalnya kita membeli satu produk buku ya, satu set buku yang viral gitu kan, yang katanya bagus dan sebagainya, kita beli, jangan sampai ya kita beli doang selesai, udah nanti anak disuruh baca sendiri, lihat sendiri, enggak gitu. Jadi kita harus ikut terlibat di dalamnya, ikut menggunakan buku itu sebagai sarana pembelajaran. Kita bacakan langsung, read aloud ya, kalau prinsipnya itu yang seringkali dipakai oleh banyak ahli pendidikan, membacakan dengan lantang, kemudian ya tadi di balik ibrohnya. Contoh kalau kami ya, saya terutama ada channel YouTube, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, channel YouTube-nya namanya The Priyahita, itu dari nama belakang saya Priyahita. Coba nanti cari The Priyahita, saya banyak mereview buku-buku di sana, buku-buku Sirah Nabi, buku-buku anak tentang Sirah Nabi, sementara baru itu. Tapi di situ ada beberapa hal yang saya tekankan juga tentang the man behind the gun tadi. Kita harus bisa, kalau kita membaca doang nggak sampai message-nya buat anak-anak. Kita harus bisa membaca, terus kita juga harus punya ilmu. Misalnya kita menceritakan soal, katakanlah Umar bin Khattab gitu misalnya dalam Sirah Nabi. Kalau kita baca doang, ya sudah hampa saja, nggak ada value-nya, nggak ada kemudian keterikatan emosinya. Tapi ketika kita tahu punya ilmu yang lebih dibandingkan apa yang tertulis di buku tentang Umar bin Khattab, itu nanti akan berbeda. Kita nambahin cerita, oh ya nak, selain misalnya Umar bin Khattab itu pemberani, tapi dia hatinya lembut loh. Dulu Umar bin Khattab itu pernah begini. Kita menceritakan hal yang di luar buku. Kita ceritakan ke anak kita, gitu. Itu juga beda banget efeknya. Minimal ketika saya rasakan ke anak-anak saya yang ketika saya bacakan itu akan berbeda sekali. Jadi beda ketika saya cuma sekedar membaca, anak-anak setelah selesai dibacakan cuma cengok gitu ya, cuma apa sih tadi. Tapi ketika saya terlibat di dalamnya, kemudian menceritakan, kemudian memparafrasekan, kemudian menarik ibroh yang tidak tertulis di buku, anak-anak akan terasa berbeda. Nah itu prinsipnya. Bagaimana salah satu beberapa cara ya untuk membuat anak gemar membaca,
kemudian menumbuhkan budaya keilmuan ya, budaya literasi, terus kemudian tadi membuat anak-anak bisa cinta sama buku. Jadi yang paling penting adalah tadi mungkin kalau di flyer ada ditulis tips bagaimana memilih buku sesuai dengan umur ya, umur anak gitu. Itu tergantung nanti teman-teman harus jadi gini, saya menggarisbawahi jangan terlalu latah sama orang-orang ya. Oh, si Bu X beli buku ini buat anaknya katanya bagus. Si Bu Y arisan buku ini katanya bagus dan sebagainya. Jangan langsung terprovokasi untuk beli gitu, tapi kemudian lihat dulu, review dulu. Saya juga termasuk awal-awal ketika saya lagi semangat-semangatnya untuk collecting book gitu kan, ketika punya uang langsung dibelikan buku yang satu set, ternyata setelah saya review sendiri, oh ternyata ini kurang pas dan sebagainya. Nah, jadi kita kalau sebelum beli buku, apalagi kalau memang dananya terbatas ya, jadi jadi kita harus banyak review dulu, jadi banyak tanya, atau kalau bisa pinjem dulu ya sama teman dan sebagainya, kita lihat bukunya ini cocoknya untuk anak usia berapa, pas nggak sama usia anak saya dan seterusnya. Nah itu yang paling penting nanti, makanya mungkin salah satu fungsi book reviewer itu ya seperti itu yang kami lakukan di YouTube saya. Jadi saya coba mereview buku-buku anak dan buku-buku umum nanti untuk jadi panduan ibu-ibu, bapak ibu mana yang akan dipilih untuk anak-anaknya. Oke, mungkin begitu ya pengantar terkait dengan teknis-teknisnya, bagaimana tadi membentuk perpustakaan di rumah, home library, terus kemudian juga membuat anak-anak cinta buku. Secara umum hampir sama dengan banyak hal yang mungkin sudah Bapak Ibu dapatkan di tempat lain. Nah, nanti kita perkaya dengan diskusi-diskusi lebih lanjut. Oke, monggo saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, sekarang kita langsung pada tanya jawab ya Dok ya. Oke, silakan. Baik, di sini sudah ada yang bertanya di kolom chat, saya bacakan ya Dok ya. Ya. Assalamualaikum Bunda Iva, bagaimanakah menanamkan ketaatan pada anak usia PAUD? Jadi mungkin dari sisi praktisnya, bagaimana tips-tipsnya? Ini saya baca pertanyaannya langsung dijawab atau langsung saya baca semua satu persatu aja mungkin ya? Satu persatu aja. Baik. Bagaimana tipsnya menanamkan taat pada anak usia PAUD? Iya. Jadi menanamkan taat itu memang sejak baby ya, saya bilang tadi, dan itu dilanjutkan terus sampai dia memang benar-benar sudah tahu tentang konsep taat gitu ya. Dan ketika PAUD memang kita tidak bisa langsung berekspektasi anak pasti akan nurut gitu ya. Kalau dia sebelumnya mungkin sudah telat untuk benar-benar menanamkan dia bahwa tidak ada kata say no ketika orang tua menyuruh sesuatu begitu ya. Ketika anak PAUD dan sebelumnya sudah terekam bahwa orang tua termasuk longgar dalam memberikan dalam otoritasnya, itu ya harus diperbaiki dari awal begitu ya. Dengan apa? Ya memang kitanya yang tegas pada hal-hal yang memang anak harus lakukan gitu ya. Misalnya soal gadget. Ketika anak PAUD ya, misalnya gadget gitu ya. Ketika kita sedang menggunakan HP dan anak minta, kita say no, ya kita benar-benar say no gitu. Nah, untuk anak PAUD bagaimana? Tidak ada negosiasi. Ketika kita say no, ya harus say no. Ketika anak tantrum, nangis dan sebagainya, biarkan dulu gitu ya. Biarkan dia, tapi kita tetap pada pendirian kita gitu ya. Seringkali yang menjadi kelemahan kita sebagai orang tua adalah tangisan anak gitu, apalagi masih PAUD gitu ya, masih kecil gitu, aduh kok nggak tega ya, apalagi omongan tetangga ya anaknya gimana sih anaknya nangis didiemin gitu, orang tua juga misalnya kakek neneknya, itu gimana sih anaknya Bu dikasih aja HP-nya, seringkali seperti itu. Nah kita yang harus tebal telinga aja gitu loh. Kalau tipsnya buat anak nggak ada tips yang gimana-gimana, tapi lebih tips ke kitanya sendiri yang harus tahan dengan
ya dengan omongan orang yang tidak satu frame dengan pengasuhan dengan kita gitu ya, dengan tetangga, dengan misalnya orang tua yang misalnya orang tua kita ya, kakek neneknya yang udahlah dikasih aja seperti itu. Yang harus benar-benar ditanamkan adalah bagaimana kita mengkondisikan pengasuhan kita agar satu frekuensi dengan kakek neneknya, sehingga ketika kita sudah menanamkan habit of obedience tentang ketaatan, maka itu satu frame dengan kakek neneknya gitu. Jangan sampai kemudian berbeda frekuensi gitu ya, meskipun kita tidak bisa menafikan, seringkali ya namanya kakek nenek pasti seperti itu gitu ya, tapi kita sebagai orang tua ya harus tetap harus harus firm dengan value kita begitu, tahan dengan tangisan dan lakukan apa yang ketika harus tidak ada negosiasi di situ. Di usia PAUD tidak ada negosiasi. Artinya orang tua yang megang kendali, yes or no ada di tangan orang tua begitu. Jadi intinya konsisten ya, Bun ya. Betul. Konsisten. Baik, pertanyaan yang kedua tentang reward, apakah memang benar-benar tidak boleh? Kalau boleh, bagaimana cara menyampaikan pada anak agar anak itu melakukannya itu bukan untuk reward, tapi memang untuk kebaikannya? Jadi begini, apakah reward itu nggak boleh? Boleh. Tetapi jangan berikan reward pada hal-hal yang sifatnya sesuatu yang harus mereka lakukan. Reward itu kami juga memberikan reward, tapi reward pada hal-hal yang bukan menjadi tidak sesuatu yang wajib mereka lakukan terkait dengan life skill mereka. Misalnya ketika anak hafalannya lebih banyak gitu ya, kita baru membiasakan anak menghafal Quran begitu. Dikasih reward ketika sudah menyelesaikan anak gitu, dikasih reward nggak apa-apa. Tapi pada perkara-perkara basic yang menjadi keharusan dan bermanfaat untuk mereka sendiri itu tidak ada reward. Misalnya apa? Sholat. Misalnya apa? Mandi pagi. Misalnya apa? Gosok gigi. Hal-hal yang basic yang menjadi kewajiban dia itu tidak seharusnya diberikan reward. Termasuk juga misalnya berbuat baik kepada orang tua, membantu orang tua, itu kalau menurut kami itu sesuatu yang tidak perlu diberikan reward. Kalaupun kita memberikan hadiah sesekali, jangan mengatakan bahwa ini reward kamu atas kebaikan kamu kepada ayah hari ini, misal begitu. Tidak seperti itu. Kita menanamkan bahwa seperti misalnya berbakti atau berbuat baik termasuk kepada orang tua, itu konsep reward itu kita harus kenalkan dari awal bahwa yang namanya tentang pahala gitu ya. Sebagaimana Allah mengajarkan tentang pahala, bahwa pahala itu bisa kita terima di dunia tapi bisa juga Allah balas nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi jangan sampai anak mempunyai konsep bahwa ketika aku berbuat baik, aku harus mendapat balasannya saat ini juga, begitu. Ya. Baik. Saya mungkin menambahkan sedikit ya. Ya. Jadi terkait reward and punishment tadi yang mungkin lebih pas ya untuk kita terapkan namanya consequential learning Jadi berbasis konsekuensi, bukan sekedar reward and punishment. Itu memang hampir sama tapi berbeda. Consequential itu artinya ya konsekuensi. Jadi misalnya begini. Ya ketika kita melakukan A, B, C, D dan sebagainya ada konsekuensinya. Konsekuensinya bisa jadi tidak langsung, bisa jadi nanti, bisa jadi bahkan bisa jadi tadi seperti Bunda bilang di akhirat dan sebagainya. Tapi ada konsekuensi. Contoh begini. Jadi prinsipnya adalah kita tidak ada kayak transaksi ya. Misalnya kalau kamu bikinin ayah teh manis di pagi hari, kamu dapat 1 coklat. Itu kan reward ya, artinya langsung ya. Tapi ketika tadi kita kasih dia big picture-nya. Bahwa ketika kamu doing good, melakukan hal yang baik kepada ayah, kepada bunda, kepada siapapun, kepada adik dan sebagainya, pasti akan ada kebaikan yang akan kamu dapatkan. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi nanti di akhirat di sisi Allah berupa pahala. Itu consequential learning gitu. Jadi kita juga seringkali, kalau saya pribadi ya, saya seringkali memberikan hadiah, termasuk saya sering. Cuma itu nggak ada janji-janjinya. Gitu. Artinya karena kakak misalnya sudah hafal misalnya apapun lah yang dilakukan yang memang wajib gitu, udah rajin dan selama ini dan macam-macam,
nanti ayah belikan ini, enggak ada di depan, tapi saya insidental aja, misalnya saya belikan mainan atau buku, itu kemudian ini buat kakak, alhamdulillah ayah dapat rezeki dari Allah gitu. Ini salah satu bentuk bahwa ya tadi kalau kalau kakak berbuat baik ada balasannya. Ini salah satu balasan yang disegerakan Allah di dunia. Nah, mudah-mudahan nanti balasan Allah di akhirat lebih besar lagi berupa pahala gitu. Pahala itu nanti dikumpulkan agar pahala kita banyak, nanti kita bisa masuk surga dan sebagainya. Itu consequential learning gitu. Jadi konsekuensi. Jadi tidak berupa ya tadi nggak berupa bintang dan sebagainya macam-macam, nggak berupa hal yang transaksional gitu, tapi konsekuensi. Karena ya tadi di masa depan mereka akan ya konsekuensi itu ada, tapi seringkali misalnya saya berbuat jahat dari ini, saya mencuri, bisa jadi saya senang saya bisa mencuri apa dan sebagainya macam-macam, saya bisa menikmatinya, tapi jangan lupa ada konsekuensinya, bisa jadi tahun depan kamu juga mendapatkan hukuman dari Allah, apalagi nanti di akhirat, itu konsekuensi. Jadi kita kenalkan soal konsekuensi di awal kehidupan mereka ketika mulai balita sampai nanti agar bisa jadi bekal untuk mereka ketika dewasa. Mungkin begitu. Termasuk juga soal punishment ya. Jadi yang kadangkala menjadi kesalahan orang tua adalah memberikan punishment di kondisi yang tidak seharusnya. Misalnya begini, berhubungan dengan konsekuensi tadi ya. Bagaimana kita mengajarkan anak? Halo? Anak diminta untuk mandi, tapi nggak mau mandi gitu ya. Kemudian yang harus kita ini kan adalah kita memberikan reason, oke, kamu boleh nggak mandi sekarang, tapi kalau nggak mandi, kamu nanti badanmu akan gatal-gatal, misalnya nggak mandi sore gitu ya, malam, nanti badanmu akan gatal-gatal, kamu nanti ketika tidur nggak nyenyak begitu ya. Kita berikan reasonnya gitu. Dan untuk hal-hal yang sifatnya untuk dirinya sendiri, misalnya mandi, gosok gigi, hal-hal yang terkait dengan responsibility anak terhadap diri saya sendiri, ketika dia tidak melakukan, itu tidak pada tempatnya orang tua menghukum, gitu ya. Orang tua marah, gitu ya. Karena itu sesuatu yang terkait dengan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi ketika anak nggak mau mandi, maka kita marah, gitu ya. Padahal itu untuk kebaikan, yang merasakan kalau nggak mandi itu nggak nyaman, itu kan anak, begitu ya. Nah, kita harus bisa menempatkan diri begitu, seperti itu. Baik ya. Ya, sebelum masuk pada pertanyaan berikutnya, saya mau menyampaikan nih buat ayah bunda bahwa dari KCA itu ada challenge ya. Jadi ilmu yang didapat bisa langsung diterapkan. Challenge-nya adalah 14 hari merekam jejak cinta dengan membacakan buku. Nah, yang mau ikut challenge-nya itu bisa meninggalkan nomor HP di chat ya, ayah bunda. Jadi nanti kalau biasanya challenge itu biasanya ada reward. Kalau gini nggak apa-apa ya bun ya, ada rewardnya ya buat ayah bunda. Jadi yang ingin ikut challenge merekam 14 hari merekam jejak cinta dengan membacakan buku, tentunya nanti akan ada tips-tipsnya dan lain sebagainya. Bisa ada brainstorming juga. Bisa meninggalkan nomor HP di chat ya ayah bunda ya. Baik, Bunda Iva dan Dr. Adit, kita pada pertanyaan berikutnya. Ini saya pilih-pilih ya, Bun. Nggak semuanya saya ini saya bacakan. Nah ini sering dapat pertanyaan, apa sih bedanya baca tulisan di Google dengan membaca buku? Mungkin membaca buku yang fisik buku ya, kan sama-sama dapat ilmu, kan sama-sama aktivitas membaca. Silakan Bun. Ya, ini cukup penting ya. Alhamdulillah pertanyaannya bagus sekali. Ini jadi masalah, jadi problem di generasi kita sekarang ya, termasuk generasi milenial kayak kami juga kan, kami generasi milenial tua ya, sampai kemudian sekarang generasi Z dan sebagainya lebih senang browsing, cari info di Google, di Instagram macam-macam, YouTube dibandingkan dengan membaca buku. Beda enggak? Beda banget gitu, beda sekali. Kenapa? Karena ketika di buku itu runtut, pembahasannya runtut dari A sampai B. Jadi ketika buku misalnya membahas tentang katakanlah tentang mungkin sirah Nabi atau mungkin membahas tentang bagaimana berkomunikasi gitu ya, satu buku itu runtut dari awal, kenapa komunikasi itu penting, bla 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 macam-macam, kemudian teknik-tekniknya seperti apa untuk berkomunikasi dan sebagainya, itu runtut gitu. Itu buku gitu. Jadi
Ketika kita belajar dari satu buku, kita membaca buku full, kita mendapatkan hal yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita baca info-info secuplik-secuplik di Google atau misalnya di Instagram atau di YouTube gitu. Itu nggak akan pernah bisa disamakan. Karena satu buku itu kita membuat kita memiliki bird eye view atau helicopter view atau kemudian pandangan yang global tentang sebuah tema. Itu sebabnya juga kenapa kalau teman-teman suka dengar kajian ya, ustadz-ustadz itu selalu menekankan jangan melulu ikut kajian tematik. Kajian tematik itu misalnya kajian tentang misalnya yang lagi happening misalnya sekarang ya tentang child free gitu ya, dalam Islam pandangannya seperti apa. Jadi ngikut kajian tematik ini, oh besok ada lagi yang hits, ikut itu lagi pembahasan, oh lagi hits soal misalnya gibah, ikut itu lagi. Tapi yang harus ditekankan seorang pencari ilmu adalah membaca buku, mengkaji buku, mengkaji kitab, karena beda sekali frame berpikirnya dari A sampai Z. Kita mendapatkan ilmu itu utuh, penuh, gitu kan. Pemahaman kita juga menyeluruh, gitu. Kita juga belajar bagaimana pola pikir yang benar dengan membacakan satu buku penuh, karena penulis buku itu nggak sembarangan bikin buku, gitu kan. Ketika Bunda dulu juga bikin buku juga sama, nggak waton ya, nggak cuplik-cuplik artikel terus tempel itu enggak. Jadi bikin frame berpikirnya mana yang cocok untuk diawalan dan sebagainya. Jadi itu yang penting. Beda dengan ketika info di Google itu secuplik, sepotong-sepotong, seringkali bikin salah paham, salah persepsi gitu ya. Jadi apalagi dengan kultur kita lebih sering baca judulnya doang, baca intro dikit, kemudian bikin kesimpulan gitu kan. Dibaca artikel penuhnya belum, apalagi baca buku full gitu ya dan sebagainya. Nah, itu yang seringkali menjadi masalah. Boleh mendapatkan info dari Google, dari internet, apapun platformnya, apapun bentuknya, cuma membaca buku full tentang satu tema tidak akan pernah bisa digantikan dengan baca info-info dengan tema yang sama di internet. Mungkin gitu ya. Iya, termasuk khususnya untuk anak begitu ya. Mengapa kita perlu mengenalkan buku yang utuh gitu ya, agar melatih ketahanan mereka untuk membaca buku begitu ya. Berbeda dengan kayak artikel yang hanya sedikit habis begitu ya. Nah, itu ketahanan untuk membaca buku yang semakin lama ketebalannya ditambah, itu melatih anak agar ketika nanti dia sudah masanya sekolah, masanya dia harus membaca banyak buku pelajaran dan referensi, dia akan tahan gitu ya. Termasuk ketika mahasiswa, dia akan terbiasa dengan frame berpikir, dan dia juga akan terbiasa dengan bagaimana membaca buku diktat yang baik gitu ya, tidak menghabiskan banyak waktu, tapi dia sudah tahu, oh poinnya begini seperti itu. Dia tahu mana paragraf inti, mana paragraf pelengkap seperti itu. Dan itu bermanfaat bagi dia ketika nanti dewasa dia membuat jurnal dan sebagainya. Jadi pada perkara-perkara ilmiah dia sudah akan terbiasa gitu. Tapi kalau misalnya hanya terbiasa membaca artikel singkat, dia tidak akan punya grit atau ketahanan untuk membaca buku-buku atau referensi ilmiah begitu. Karena referensi ilmiah itu nggak ada hanya sekadar di artikel, tapi semuanya ya ada di buku begitu. Gitu. Berarti memang bertahap ya Bun ya. Jadi untuk anak-anak bisa diawali dengan buku yang kalimatnya tidak terlalu banyak dulu begitu ya. Nah gitu. Sekalian ini saya infokan sedikit buat ayah bunda yang ingin menghadirkan buku tentang tauhid yang bisa untuk anak balita. Tadi sudah dipaparkan di awal dari Sigma Daya Insani, ada buku Ada Allah di Rumah Kami. Silakan yang ingin memiliki handbook tauhid itu bisa meninggalkan jejak nomor HP di kolom chat, nanti akan dihubungi oleh tim kami dan akan diinfokan lebih lanjut. Baik, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara yang efektif untuk menanamkan kebiasaan baik pada anak, termasuk kebiasaan membaca saat anak sudah mendekati akil balik? Jadi mungkin ini maksudnya sudah terlanjur anaknya sudah mau balik gitu ya Bun? Atau bahkan sudah ada yang balik masih belum ada minat baca, padahal untuk pelajaran semuanya membutuhkan membaca gitu ya. Silakan Bun. Ya,
salah satu hal yang bisa kita lakukan atau fasilitasi sebagai orang tua untuk anak usia segitu biasanya sudah punya interest, sudah punya ketertarikan terhadap hal-hal tertentu. Nah, kita sebagai orang tua bisa mengupayakan dari situ, begitu. Jadi anak itu tertariknya pada apa sih? Nah, kemudian kita hadirkan buku-buku yang memang membuat mereka enjoy. Kita latih dulu dari buku-buku yang ringan, jangan langsung dikasih buku-buku yang berat ya, karena mereka pasti akan malas gitu ya. Tapi buku-buku yang ringan tapi ada faedahnya lah gitu ya. Seperti misalnya ada komik judulnya pengen jadi baik gitu. Jadi buku-buku yang ringan-ringan dulu, mulai dari yang sederhana dulu, kemudian nanti ditingkatkan ke buku-buku yang lebih ya lebih inilah muatan wawasannya lebih padat, lebih besar begitu, lebih luas begitu. Ya, intinya memang ya tadi harus dimulai, terus kemudian pelan-pelan gitu. Saya ingat banget waktu dulu itu saya ya namanya anak-anak ya sukanya kan bacanya komik ya, baca komik ya Doraemon ya, Detektif Conan ya, Shinchan apapun lah macam-macam. Dulu kan kalau zaman saya SD SMP itu masih banyak rental komik ya gitu. Zaman sekarang sudah nggak ada, tapi dulu sering banget gitu. Dan itu dikritik sama bapak saya gitu. Kok baca komik terus sih, kok baca yang lebih bermanfaat gitu kan, baca apa namanya, ya buku-buku yang teks gitu kan, yang bermanfaat tentang apalah pengembangan diri macam-macam gitu. Cuma ya namanya anak gitu kan, aku sukanya komik kok dan sebagainya macam-macam. Sampai saya ngumpet-ngumpet untuk beli komik sendiri gitu dengan uang tabungan sendiri sampai SMA gitu. Jadi kalau menurut saya tadi saya aja juga yang kemudian pada akhirnya alhamdulillah ketika kuliah itu jadi minat bacanya jadi sangat-sangat terupgrade gitu. Dan yang dulu ketika SMA suka baca komik terus kemudian kuliah baca-baca buku-buku berat gitu kan, buku-buku pemikiran dan sebagainya. Ya tadi intinya kita jangan pernah remehkan minat baca walaupun pada hal-hal yang mungkin kita anggap sepele gitu. Nah, masalah anak belum mau baca, kasih dulu aja yang enteng-enteng tadi seperti kata Bunda. Komik nggak masalah gitu. Komik-komik kelihatannya apa sih nggak bermanfaat banget gitu dan sebagainya. Walaupun kadang komik-komiknya juga nggak jelas gitu ya. Yang penting mau baca dulu, yang penting akrab dengan fisik buku dulu. Nanti suatu saat, ya tadi, insya Allah ketika sudah, saya sendiri merasa SMA itu jenuh, baca komik mulu, gitu-gitu doang ya. Terus saya kemudian mencoba baca yang lain, terus ternyata enak juga baca buku teks ya, dan sebagainya. Akhirnya kemudian sampai akhirnya minat baca saya sangat-sangat meningkat, akhirnya jadi kolektor buku macam-macam dan sebagainya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu, jangan remehkan minat baca anak, karena seringkali orang tua gitu, bacanya komik mulu sih gitu kan dan sebagainya. Ya anak-anak memulainya dengan itu enggak masalah. Nanti pada akhirnya ketika kita turutkan minat baca itu nanti insya Allah akan jadi anak-anak bisa berubah bacaannya naik tingkat gitu. Kalau kita nggak pernah merasakan di tingkat pertama ya susah kalau kita langsung ngasih buku yang tingkatnya sudah tingkat 6, 7 ya. Itu mungkin prinsipnya bertahap tadi. Ya. Baik. Baik, yang berikutnya, alhamdulillah di rumah anak-anak sudah terbiasa membaca buku dan sudah bisa memilih tema ketertarikannya pada buku. Namun terkadang jadi bahan pengalih perhatian orang tuanya. Misal saat disuruh tidur siang, alasannya baca buku dulu. Jadi kesannya kalau kita larang, nanti anaknya bilang, baca buku aja kok nggak boleh sih Bun. Ini otoritas kembali ya, kembali lagi ke otoritas ya Bun ya. Betul. Ya, mau dijawab Bun? Silakan. Pertanyaannya itu aja. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan ya, itu kembali lagi ke otoritas. Ketika anak kan sedang memainkan peran negosiasi ya. Nah, sedangkan kita sebagai orang tua punya otoritas untuk menentukan bahwa anak itu, kita itu sebagai manusia itu punya waktu. Dan sebagai seorang muslim kita punya waktu masing-masing. Ada waktunya beribadah, ada waktunya tidur, ada waktunya bersih-bersih, ada waktunya baca buku begitu ya. Sehingga kita harus balance, nggak bisa dong meskipun sangat tertarik dengan buku kemudian dia dibiarkan begitu saja nggak mandi nggak apa dengan ini untuk baca buku. Jadi memang harus balance dan itu terletak otoritasnya di orang tua. Ketika memang harus melakukan sesuatu yang lain, misalnya harus waktunya tidur, nggak bisa, nggak boleh lampu tetap nyala, nggak boleh tidur ya tidur, baca buku besok lagi begitu. Ya. Baik. Ini kalau ada pertanyaan yang di luar tema, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Ya, ini
Ini mau ada yang bertanya tentang homeschooling yang Bunda jalani, alasannya untuk memutuskan homeschooling dan bagaimana terhubung ke homeschoolingnya Bunda Iva. Ini sekaligus ada pertanyaan sedikit yang di atas itu ya, itu juga menyoal sosialisasi bagaimana ini juga Oh sering iya, tanyakan kalau gitu. hanya Mungkin belajar di rumah sekalian ya. saya jawab aja begitu ya. Yang pertama yang ringan dulu yang tentang sosialisasi. Banyak Ya. orang menganggap bahwa anak homeschooling itu introvert terus nggak bergaul dengan dunia luar. Nah, itu salah satu hal yang salah begitu ya. Bahwa anak homeschooling itu ya sama saja dengan anak-anak yang lain. Bukan berarti kita mengurung anak di rumah gitu ya. Tetapi homeschooling pun juga kita punya komunitas gitu. Kita bisa mengadakan playdate, kita bisa dan di luar jam homeschooling mereka ya tetap anak biasa, mereka bisa ikut TPA, mereka bisa bermain dengan teman-temannya di luar rumah tetangga ya, kalau misalnya nggak corona ya, nggak COVID ya begitu. Itu sama saja dengan anak-anak yang lain dan tidak ada masalah dengan hal sosialisasi, itu sama sekali tidak ada masalah begitu ya. Jadi Ada mungkin masalah. seperti itu ya. Jadi mungkin hanya frame yang mungkin belum terlalu mengenal bagaimana teknis homeschooling sehingga mungkin banyak masih beranggapan bahwa anak homeschooling itu introvert dan tidak mengenal banyak orang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi bagaimana kemudian kami memutuskan untuk homeschooling gitu ya. Ini diawali dengan ketidakpuasan kami dengan apa yang anak peroleh di sekolah dan juga dengan sistem persekolahan begitu ya. Khususnya ketika anak kami TK begitu ya. Nah, anak TK itu sebenarnya tidak bisa untuk misalnya gini, anak-anak itu tidak bisa belum bisa, anak seusia TK itu belum bisa untuk mengerjakan sesuatu yang terstruktur. Misalnya terjadwal, jam sekian menggambar, jam sekian misalnya apa pelajaran yang lain gitu ya. Anak itu belum tentu misalnya jam 8 sampai 9 menggambar. Di situ pasti akan ada anak yang lagi nggak mood gambar gitu ya. Moodnya yang lain gitu. Sedangkan belum tentu ketika anak yang nggak mood gambar itu nggak baik gitu loh. Mungkin dia moodnya sedang yang lain, bereksplorasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ruang kelas itu yang kemudian membatasi aktivitas anak gitu ya. Bagaimana anak bisa independen menentukan aku pengen learning apa, aku pengen belajar apa nih gitu. Seperti itu yang salah satunya. Kemudian yang kedua, itu kenapa kami memutuskan homeschooling, karena di tempat kami begitu ya. Saya tidak tahu di tempat lain mungkin sudah banyak sekolah-sekolah yang mampu menjawab gitu ya. Tapi kalau kami kenapa ini, karena belum ada sekolah yang menurut kami bisa menyesuaikan dengan value yang ingin kita tanamkan pada anak gitu. Karena setiap keluarga itu kan punya value yang ingin ditanamkan kepada anak. Nah, salah satu hal yang memang menjadi concern kami adalah tentang tauhid begitu ya. Nah, ketika kami mengevaluasi, anak saya pernah sekolah 2 kali, sekolah di setara PAUD di Jogja dan juga sekolah TK di sini ya di Purwokerto. Nah, itu dua-duanya ketika kami evaluasi belum ada yang kemudian pengajaran tauhidnya sebagaimana yang kami inginkan begitu ya. Mungkin ini akan berbeda dengan orang tua lain, mungkin akan merasa apa yang diajarkan di sekolah cukup. Ini sebenarnya bukan soal sekolah itu nggak baik dan homeschooling lebih baik, bukan. Ini soal kesesuaian value keluarga dengan sekolah gitu ya. Barangkali memang ada mungkin di tempat Bunda dan keluarga punya value A dan sekolah A bisa mengakomodir value itu, nggak masalah gitu ya. Kami bukan orang yang anti harus sekolah, enggak. Ketika ada sekolah yang memang bisa menjawab kebutuhan value yang ingin kita tanamkan ke anak, nggak masalah. Tetapi kami memutuskan homeschooling karena kami merasa ya terutama usia SD ya, terutama usia SD itu akan lebih maksimal ketika anak itu kita handle sendiri begitu ya, sehingga kayak pengajaran tauhid dan yang sebenarnya
urgent untuk usia SD itu apa sih? Bukan pengetahuannya, bukan, tetapi lebih kepada apalagi TK ya, apalagi TK gitu ya. Nggak sekolah TK pun nggak apa-apa. Justru menurut kami lebih baik untuk seusia TK itu ya diguruin oleh orang tua sendiri gitu ya. Karena di usia SD bawah dan juga TK itu yang paling penting bukan pengetahuannya, bukan anak membacanya sudah bagaimana, bukan anak kemampuannya berhitungnya bagaimana, bukan hafalannya sebanyak apa, bukan. Tetapi bagaimana kemudian itu tadi habit, kebiasaan-kebiasaan baik itu tertanam ke diri anak, dan juga bagaimana anak itu bisa pengajaran tauhid tentang tauhid itu bisa tertanam ke dalam diri anak. Nah, tauhid ini bukan soal menghafal, bukan soal membiasakan anak sholat duha gitu ya. Nah, itu salah satu yang kemudian kami kritisi dari sistem sekolah, bahwa di sekolah itu seolah-olah bahwa pengajaran tauhid itu cukup dengan anak hafalannya tambah banyak, ada kegiatan rutin sholat duha. Bukan itu, tapi tauhid bagi anak itu yang jauh lebih penting adalah menanamkan ke dalam jiwanya mereka, menanamkan ke dalam diri mereka sendiri cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah, cinta terhadap Quran. Itu bukan kehafalan Qurannya, tapi cinta terhadap Qurannya gitu ya. Itu yang mungkin belum, menurut kami belum mendapatkan jawaban itu dari sekolah, sehingga kami memutuskan untuk unschooling begitu. Iya. Saya menambah. Iya. Tambahan sedikit Bu ya. Ya, silakan. Selain memang keinginan kami sendiri, terus kemudian juga kami merasa mayoritas dari sekolah-sekolah yang ada sekarang, mau namanya SD negeri atau mungkin bahkan ada yang IT-nya dan sebagainya, memang terlalu banyak memberi beban pada anak sesuatu yang menurut kami tidak esensial untuk usia mereka. Jadi teman-teman ya, kita walaupun homeschooling kita punya akses ya, materi-materi apa sih yang diajarkan di kelas 1, 2, 3 dan sebagainya, seterusnya SD itu seperti apa. Saya rasa pertama terlalu berat gitu, terus kemudian juga pertama nggak esensial ya gitu. Itu maka kami pribadi berpendapat bahwa kasihan amat kalau usia emas, anak-anak usia awal, usia dini itu dibebankan sesuatu yang nggak esensial gitu, nggak fundamental dalam hidupnya gitu. Kenapa tidak kita di usia awal itu lebih fokus menanamkan iman, menanamkan tadi tauhid ya, tauhid yang implemented gitu. Jadi bukan sekedar tauhid yang dihafal, tauhid yang dijadikan basis kognitif saja, tapi kemudian tauhid keimanan yang implemented, akhlak yang baik, kebiasaan yang baik, terus kemudian budaya keilmuan dan sebagainya, itu yang lebih penting dibandingkan hal-hal yang mungkin yang diajarkan di sekolah. Nah, itu yang kemudian kami garis bawahi, karena juga saya juga kan teman-teman kami juga relatif seangkatan ya. Artinya anak-anaknya juga sudah ada yang SD mungkin sampai bahkan ada yang SMP dan sebagainya. Kita tanya gimana kalau sekolahnya anak kita, ya capek luar biasa, banyak anak-anaknya jadi tidak punya kehidupan, masa anak-anaknya itu hilang gitu gara-gara beban sekolah yang luar biasa. Saya juga kaget ketika lihat materinya. Dulu itu ya saya bilang, saya itu baru bisa membaca itu kelas 2 SD. Saya itu baru benar-benar bisa perkalian itu mungkin kelas 2 akhir lah gitu. Jadi kalau saya dibilang mungkin saya bodoh banget kali ya, hampir nggak naik kelas gitu kan. Cuma ya alhamdulillah sekarang jadi dokter spesialis kok gitu kan bisa. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang fundamental ya. Jadi itu kami hanya ingin agar anak kami tidak terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu gitu. Jadi nanti itu yang terutama usia SD ya. Kita mungkin mempertimbangkan nanti SMP mau sekolah lagi atau tidak bisa jadi. Tapi kalau SD mungkin sementara ini kita skip dulu untuk sekolahnya gitu. Mungkin gitu Bu. Ya. Berarti ini ya Bunda, menanamkan tauhid itu sesuai dengan materi kita tadi, bahwa ada 2 taat yang mendasar ya, taat kepada Allah. Dan tentunya untuk bisa mendidik anak taat kepada Allah itu butuh media ya. Sesuai dengan materi juga bahwa orang tua tetap harus ada media pembelajaran, karena gimana kita mau menjelaskan ke anak kalau kita sendiri masih belum paham, mungkin begitu ya Bunda ya. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir berkaitan sama membaca lagi dan berkaitan dengan belajar daring. Bagaimana memotivasi anak
untuk berlatih membaca. Ini membandingkan sama temannya juga karena teman sekelasnya sudah lancar membaca dan akhirnya anaknya sering males belajar Zoom karena malu belum bisa baca. Anaknya masih usia SD kelas 1. Ya, kalau saya menjadi orang tuanya, saya akan santai saja gitu ya. Nggak apa-apa kok anak belum bisa membaca di usia SD, tapi ini perkaranya karena anak masuk ke sekolah formal gitu ya. Ya. Sebenarnya yang terpenting dari bagaimana sih kemudian anak ada gairah untuk belajar membaca adalah pertama kita harus membuat dia itu tertarik dulu dengan pengetahuan, dengan sesuatu yang menarik dia untuk dia pelajari. Misalnya, kita kenalkan dengan buku-buku yang menarik gitu ya. Pertama dia hanya akan membolak-balik buku itu, tapi lama-lama dia penasaran isinya apa. Pertama kita bacakan dulu. Kemudian kita kita persuasi bahwa, "Dek, kalau misalnya Kak, kalau Kakak bisa membaca enak loh. Nanti buku ini nanti bisa Kakak baca sendiri gitu. Kan lebih enak bisa baca sendiri. Nanti Kakak bisa tahu banyak hal, Kakak bisa menceritakan isi buku ini sama adik." Nah, itu yang kami bangun ke anak kami yang pertama ya. Itu. Jadi ketertarikan dengan learning-nya dulu, ketertarikan dengan belajar dan mengetahui banyak hal dulu, kemudian baru kita masuki persuasi itu bahwa membaca itu enak loh. Jadi yang diinikan bukan kamu harus bisa membaca biar buat belajar. Teman-temanmu udah pintar membaca, jangan begitu. Jangan membandingkan dengan teman-teman sekelasnya, tapi fokus ke anaknya dulu gitu. Bahwa belajar itu bahwa mengetahui banyak hal itu menyenangkan loh gitu. Dia bisa kita iniin dengan buku-buku yang membuat dia tertarik. Ini ada gambar yang kamu suka nih, ada tulisan nih. Senang loh kalau misalnya Kakak bisa baca nih apa yang ada di sini nih gitu. Jadi hal-hal yang membuat mereka tertarik, kemudian mereka curious dan kemudian oh iya ya, muncullah rasa kebutuhan, oh iya ya aku butuh buat bisa baca nih. Nah, seperti itu sih. Mungkin tambahan sedikit ya. Jadi memang kalau milieunya, lingkungannya di sekolah kan kadang-kadang efek samping yang mungkin tidak bisa kita hindarkan kan memang membandingkan dengan anak sebayanya dengan teman sekelasnya. Nah, ini yang paling penting gitu. Idealnya kan memang kita keluar dari milieu, dari lingkungan yang membandingkan seperti itu karena bagaimanapun tidak sehat ya. Karena tadi kecepatan orang-orang itu beda gitu. Membaca itu nggak bisa kita samakan gitu. Bahkan baru bisa membaca usia 8 tahun nggak masalah gitu kok. Terus kemudian yang penting dia membaca dengan by his atau her intention gitu, dengan keinginan dia sendiri karena memang saya mau gitu. Itu yang paling penting. Tapi yang paling penting juga ya adalah orang tuanya sendiri. Karena seringkali yang justru panik itu orang tuanya gitu. Jadi kalau orang tuanya nggak bisa santai ya pada akhirnya juga implementasinya juga ke anak juga akan nggak santai gitu kan. Jadi anak-anak juga gimana sih ini temanmu udah bisa loh, macam-macam temanmu udah bisa baca ini dan sebagainya, sudah bisa berhitung ini dan sebagainya, kamu kok bisa salah-salah dan sebagainya gitu-gitu. Nah, itu orang tua yang nggak santai, yang nggak paham prioritas gitu ya, itu juga pada akhirnya akan implementasinya semakin buruk pada anak. Anak-anak justru malah semakin menganggap membaca itu sebagai beban, membaca itu sebagai hal yang menyebalkan, membuat aku dimarah-marahin sama ayah bunda, dan kemudian juga membuat konsep dirinya hancur gitu. Dia nggak pede, I am useless gitu, aku nggak berharga, aku nggak disayang ayah bunda, aku nggak bisa sehebat teman-teman gitu kan, dan sebagainya. Itu yang kemudian harus kita jaga. Yang penting orang tuanya dulu gitu. Seringkali begini, nggak apa-apa kok dioyak-oyak gurune istilahnya ya, dikejar-kejar, ini ayo dek Fulan ini gimana kok belum bisa baca, satu kelas dia doang loh yang belum bisa baca. Kalau kita santai, kita tahu timeline anak-anak kita ya Bu, nanti insya Allah diusahakan, ini lagi saya ajari juga kok gitu. Kita gitu loh. Tapi kalau itu gimana ya, kalau saya les kan digaji gimana ya, kalau sama ibu les gimana Bu, dan sebagainya. Itu akhirnya bubar kabeh gitu kan. Jadi seperti itu, karena yang penting orang tuanya santai, tahu timeline, kapan saat yang tepat, kapan memang seharusnya anak sudah bisa begini, kapan seharusnya anak sudah begitu, tanpa harus membandingkan
dengan anak yang lain. Itu kan ada quotes legendaris dari Einstein ya. Kalau kita membandingkan membandingkan monyet, ikan, gajah, jerapah hanya dari caranya dia memanjat, kemampuan dia memanjat pohon, ya nggak adil kan gitu. Jadi sama, orang-orang itu punya kemampuan sendiri, punya talent sendiri gitu. Itu yang sering saya tekankan ke orang tua itu. Saya punya teman SD dulu ya. Saya kan termasuknya dulu kelas 1 2 itu anak yang bodoh di bawah, hampir nggak naik kelas. Tapi alhamdulillah seiring waktu ketika kelas 5 6 lumayan lah 10 besar. Tapi ada teman saya yang konsisten dari kelas 1 sampai kelas 6 di bawah bareng sama saya dulu waktu di bawah, itu benar-benar bodoh banget sampai gurunya tuh sering marah-marah dan sebagainya. Sekarang dia jadi paling sukses satu angkatan. Jadi staf kementerian gitu. Staf kementerian. Jadi dia kalau foto-foto itu sama Kemenpora, Kementeri Menpora ya. Terus kemudian macam-macam lah. Kalau di grup, saya punya grup WhatsApp SD, itu dia yang paling dibanggakan gitu ya. Dulu Masya Allah itu anak paling nakal, paling dianggap bodoh dan sebagainya macam-macam. Artinya santai aja lah gitu. Jadi dan cerita kayak gitu tuh nggak 1 2, banyak gitu ya. Yeah. Jadi santai, yang penting orang tuanya santai, itu poinnya. Kalau orang tuanya nggak santai, mau dikasih teori apapun nggak akan jadi. Orang tuanya santai dulu, nanti insya Allah akan lebih mudah. Mungkin begitu. Iya, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun mental anak gitu ya, membesarkan hati anak gitu. Jangan sampai kemudian ketidakbisaan dia membaca, kita malah turut menghancurkan mentalnya gitu ya. Menekan. Iya, misalnya, kamu gimana sih Bunda, diprotes nih sama belum bisa membaca, gimana? Kamu Bunda lesin lah gitu. Enggak begitu, tapi bilang sama Ambil ditepuk-tepuk, it's okay, nggak apa-apa, belum bisa membaca, nggak apa-apa gitu. Ayo nanti belajar bareng Bunda. Jadi lebih membuat anak merasa dicintai dulu, bahwa dia punya kekurangan dan kita menerima gitu. Karena yang penting itu orang tuanya dulu gitu loh. Orang tua menerima dia gitu. It's okay, nggak apa-apa, kamu belum bisa gitu. Yuk kita belajar bareng-bareng sama Bunda yuk gitu. Seperti itu sih. Jadi penerimaan kita terhadap anak itu lebih dulu yang harus dilakukan gitu. Agar dia ketika dia menerima kekurangannya, dia menerima itu dan kemudian bersama-sama orang tua untuk belajar begitu ya. Itu insya Allah akan lebih mudah. Tapi ketika dibangun dengan ketidaksukaan, dengan ketidakpercayaan, dengan tuntutan di awal, itu akan merusak mental anak begitu. Baik. Ya, Ayah Bunda, tadi itu pertanyaan terakhir. Sebelum ditutup, ini saya simpulkan dulu ya. Fondasi dasarnya adalah habit of obedience, yaitu kebiasaan untuk taat. Yang pertama, bagaimana anak itu taat kepada orang tua, itu adalah latihannya, sehingga akan mudah untuk masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap kepada Allah. Sehingga pada saat mereka dewasa, mereka akan taat kepada beban-beban syariah yang dibebankan kepada anak yang sudah akil baligh. Itu adalah fondasi dasarnya. Dan tentunya itu dilatih dari sejak dalam kandungan. Sedangkan untuk habit membaca sendiri, lagi-lagi yang pertama itu keteladanan orang tua. Bagaimana anak bisa suka baca kalau orang tuanya tidak memberikan keteladanan itu terlebih dahulu. Kemudian harus ada perpustakaan walaupun hanya 1 rak kecil, sehingga buku fisik itu ada kepada yang bisa dilihat sehari-hari oleh anak. Dan intinya habit membaca ini adalah bagaimana menanamkan anak-anak itu mencintai ilmu. Jadi mencintai baca sehingga mencintai ilmu, dan mereka akan lebih mudah pada saat mereka masuk pada fase belajar yang lebih berat gitu ya. Sekali lagi kepada Ayah Bunda yang ingin menghadirkan handbook tauhid baik untuk anak balita ataupun anak yang sudah baligh pun ada buku Pintar Iman dan Islam, bisa meninggalkan nomor WA di chat, nanti akan dicatat oleh tim dan akan kami jelaskan lebih lanjut. Baik Ayah Bunda sekalian, sudah di penghujung acara, sudah jam, kita molor 25 menit ini. Nggak apa-apa ya Ayah Bunda, Dokter dan Bunda Iva, kita molor 25 menit. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Semoga ini menjadi tabungan amal jariah bagi narasumber.
kemudian juga tabungan amal jariah bagi penyelenggara dan bagi ayah bunda sekalian. Kami harapannya ilmu yang didapatkan ada yang diterapkan di rumah minimal 1 gitu ya, karena ilmu itu tidak akan ada artinya jika tidak diterapkan. Setelah diterapkan minimal 1, syukur-syukur kalau semua diterapkan. Kemudian silakan ayah bunda bisa sharing ke suami, ke kakak, ke adik, tetangga, teman, atau di grup WhatsApp. Silakan, ada ilmu yang didapat sehingga itu pun juga mengalir pahala jariah itu bagi ayah bunda peserta semuanya. Baik, terima kasih Dr. Adit, Bunda Iva atas ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada hilaf atau kekurangan dari kami. Saya sebagai moderator juga mohon maaf. Begitu. Baik, ayah bunda sekalian, kita tutup ya dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ayah bunda sekalian, saya tutup je. Terima kasih Dok, Bunda Iva. Monggo, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada peserta atau langsung live, silakan. Jazakumullah khair. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami. Dan Bunda Iva. Ya, terima kasih ayah bunda. Silakan boleh leave. Yang mau meninggalkan nomor HP-nya boleh. Nanti akan ada challenge dari kami dan juga ada info-info menarik lainnya dari kami. Baik, terima kasih Bunda. Ada yang dari TKA Lumajang, kemudian ada yang dari Bali, ada yang dari Lampung. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Monggo, ayah bunda bisa live Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Pamit, monggo silakan. Silakan yang mau mengikuti challenge 14 hari membacakan buku kepada anak, silakan. Yang ingin bertanya tentang buku-buku atau handbook dari kami, silakan. Ataupun bagi ayah bunda yang ingin bergabung dengan komunitas cinta anak, juga bisa meninggalkan nomor HP di situ. Nanti kita akan berkegiatan bersama, bersinergi bersama. Terima kasih.